Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian sahabat beta? Semoga kita selalu dalam keadaan baik-baik saja, dan kalian yang menonton video ini selalu mendapatkan kesehatan dan juga umur panjang dari Sang Pencipta. Amin, amin, dan amin. Di video ini beta akan mengulas sebuah alur cerita film yang bergenre horor Indonesia. Film ini berjudul Palasik yang dirilis tahun 2015 silam. Meskipun sudah termasuk film jadul, tapi masih layak ditonton bagi kalian para pecinta film horor. Film ini dibintangi oleh penyanyi dangdut Siti Badriah sebagai ibu angkat Eva, Joe Richard sebagai ayah angkat Eva, artis cilik Afia Shahab sebagai Eva, dan ada juga artis senior Yati Surahman sebagai Mak Item dan Baron Hermanto sebagai ketua adat. Sekilas info untuk kalian sahabat beta, film ini diangkat dari kisah nyata sang legenda penganut ilmu hitam Palasik. Palasik adalah siluman yang berwujud kepala manusia beserta seluruh organ dalam tubuh tanpa anggota badan, wujud yang cukup menyeramkan. Film ini menceritakan tentang wanita tua penganut ilmu hitam Palasik yang ingin membalaskan dendam dan mewariskan ilmunya kepada keturunannya. Nah, bagaimana kisahnya? Tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan informasi video beta yang terbaru. Film dimulai dengan diperlihatkan suasana perkampungan yang seluruh warganya terlihat panik. Wanita dan anak kecil berlindung di rumah masing-masing, sedangkan para lelaki dewasa berkumpul di rumah ketua adat. Kata ketua adat malam ini akan terlahir Ratu Palasik yang baru dan akan membahayakan para wanita dan anak kecil di kampung mereka. Jadi, mereka harus membunuh bayi yang akan dilahirkan itu. Adegan berpindah di sebuah rumah di mana terlihat seorang wanita yang sedang melahirkan dan ditemani wanita tua yang bernama Mak Item. Setelah bayi itu lahir, terlihat Mak Item memutuskan tali arinya dengan cara menggigitnya lalu mengusapkan darah di mulutnya. Pada adegan ini, kita penonton bisa beranggapan bahwa Mak Item ini adalah si hantu Palasiknya. Namun, saat sedang berbahagia akan kelahiran bayinya, tiba-tiba datang sekumpulan warga dan ketua adat yang langsung mengepung rumah mereka. Untung saja, bayi yang baru dilahirkan tadi sempat diselamatkan oleh Mak Item yang keluar melalui pintu belakang. Namun sayang, sang ibu yang sudah tak berdaya karena baru saja melahirkan diseret paksa oleh warga sampai keluar rumah dan langsung dibakar hidup-hidup. Perlakuan biadab para warga ini dilihat langsung oleh Mak Item dari tempat persembunyiannya. Namun, karena bayi yang tiba-tiba menangis, Mak Item lalu pergi sebelum diketahui oleh warga. Mak Item lalu mencari tempat untuk menitipkan si bayi. Berdasarkan arahan warga, Mak Item lalu menitipkan si bayi di depan pagar rumah mewah milik sepasang suami istri yang sudah lama menikah namun belum memiliki anak. Dan ia berjanji akan kembali lagi untuk membalas dendam setelah si bayi berumur 7 tahun. Cerita berlanjut di 7 tahun kemudian, bayi yang tadi dititipkan sudah menjadi bocah cilik nan cantik bernama Eva, dan ia diadopsi oleh pemilik rumah mewah tadi, Rizal Effendi. Kita panggil saja Rizal, dan istrinya kita namakan saja Ibu Eva. Di pagi itu, Ibu Eva sedang menemani suaminya di meja makan. Di adegan ini, kita diperkenalkan Rizal Effendi adalah seorang politikus yang sedang mencalonkan dirinya menjadi bupati. Saat Ibu Eva memanggil pembantunya yang bernama Ija untuk menyiapkan makanan, tiba-tiba Ija datang dengan membawa koper dan pakaiannya. Dengan suara terbata-bata, ia meminta maaf karena tak ingin lagi bekerja dan dia akan pulang kampung. Dan terpaksa Rizal dan istrinya melepaskan kepergian pembantu mereka tersebut. Di adegan ini kita dibuat bingung ada apa dan mengapa pembantunya tiba-tiba berhenti bekerja padahal mereka mendapatkan gaji lebih dari yang mereka harapkan. Adegan lalu berpindah di sekolah Eva. Di sekolah ia selalu saja mendapatkan bulian dari teman-temannya, terutama dari si bocah gendut bernama Bom Bom yang selalu mengejek Eva dengan sebutan anak mami. Karena Eva selalu diantar ibunya ke sekolah. Tak tahan dengan bulian, Eva lalu menyendiri dan menangis di toilet sekolah.
Saat sedang bersedih, tiba-tiba lampu padam dan bom-bom menguncinya dari luar toilet. Adegan lalu berpindah kembali ke rumah Eva. Ia sedang menangis di pangkuan sang ibu karena kejadian yang ia alami di sekolah tadi. Namun tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Dan saat ibu Eva membuka pintu, ternyata yang datang ialah Mak Item. Ia mengaku dikirim dari penyalur pembantu. Tanpa curiga, ibu Eva lalu menerimanya dengan senyuman. Tanpa ia sadari, disinilah awal kejadian-kejadian mistis yang terjadi dalam kehidupan ibu Eva dan suaminya. Setiap tengah malam tiba, Mak Item selalu beraksi melepaskan kepalanya untuk mencari mangsa, yaitu wanita hamil dan bayi yang baru dilahirkan. Tak jarang juga ia selalu memberi makan Eva dengan hasil buruannya itu, hingga Eva menjadi lebih dekat dengannya ketimbang dengan kedua orang tua angkatnya. Suatu ketika, ibu Eva diberitahu oleh dokter bahwa ia berhasil mengandung dan usia kandungannya sudah 8 minggu. Informasi bahagia itu pun ia beritahu kepada Rizal, suaminya. Adegan lalu kembali ke sekolah Eva, namun kali ini ia bukan diantar sama ibunya, melainkan sama Mak Item. Mak Item melihat langsung bagaimana Eva dibully oleh si Bom-Bom. Tak terima cucunya diejek, Mak Item menampakkan wujud silumannya kepada Bom-Bom saat ia berada di gudang sekolah. Sontak saja Bom-Bom menjadi kaget dan trauma. Singkat cerita, usia Eva sudah genap 8 tahun. Ia sudah semakin dekat dengan Mak Item, sementara kandungan ibunya pun sudah mendekati kelahiran. Di suatu malam, ibu Eva bermimpi tentang Eva dan hantu Palasik. Ketika terbangun, ia kaget melihat Eva dan Mak Item yang tiba-tiba ada di depannya. Akibat mimpi yang selalu sama, ia mencari tahu perihal hantu Palasik melalui internet. Tak sengaja, ia juga mendapati buku gambar Eva yang bergambar aneh. Terlihat dalam buku itu, ada gambar anak kecil bertuliskan nama Bom-Bom dan gambar hantu Palasik bertuliskan nama Mak Item. Keesokan harinya, ibu Eva berkunjung ke rumah Bom-Bom. Maksud kedatangannya, ia ingin mencari tahu tentang hantu Palasik yang sempat dilihat langsung oleh Bom-Bom. Namun sayang, Bom-Bom sudah menjadi stres dan takut melihat kedatangannya. Ibu Eva lalu datang ke rumah Ija, mantan pembantunya yang ada di awal film tadi. Ija lalu menceritakan alasannya berhenti kerja. Ia menjelaskan bahwa hampir tiap malam ia dihantui oleh penampakan kepala terbang. Di lain sisi, Rizal selalu didatangi oleh ketua adat yang awalnya ia pikir sebagai pengemis. Ketua adat selalu memperingati Rizal akan bahaya yang mengintai ia dan istrinya, tetapi dengan emosinya, Rizal justru balik mengancam ketua adat. Setelah dapatkan informasi dari Ija, ibu Eva lalu menceritakannya kepada Rizal, suaminya. Namun suaminya tak percaya dan menganggap ia hanya berhalusinasi akibat dari kehamilannya. Ibu Eva yang sedang berbincang dengan suaminya via telepon tiba-tiba dicelakai oleh Eva dan Mak Item. Mereka sepertinya tak ingin keaslian mereka diketahui oleh Rizal dan istrinya. Untung saja kecelakaan itu tidak sampai membunuh janin dalam kandungan ibu Eva, namun hanya sedikit mengalami pendarahan. Usai mencelakai ibu Eva, Mak Item dan Eva lanjut mencelakai ketua adat yang sedang di perjalanan. Ia terbakar dari api dan bensin yang menjalar ke tubuhnya. Singkat cerita, karena usia Eva sudah 8 tahun, maka sudah waktunya ia mendapatkan warisan ilmu Palasik dari Mak Item. Tepat jam 12 malam, ia dimandikan dengan menggunakan air kembang. Maka berhasillah Mak Item pada tujuannya dan Eva berhasil menjadi Ratu Palasik yang baru. Ibu Eva yang sudah sembuh dari sakit mendapat telepon dari pihak yayasan pembantu. Mereka mengaku belum mengirim siapapun ke rumah ibu Eva sebagai pembantu. Hal ini makin membuat ibu Eva curiga terhadap Mak Item. Hingga suatu malam, ia secara diam-diam masuk ke kamar pembantu dan benar saja, ia melihat langsung bagaimana Mak Item beraksi. Mak Item yang sadar akan kehadiran ibu Eva lalu menyerangnya. Untung saja ibu Eva berhasil lolos dengan menutup pintu kamar. Ibu Eva lalu menelpon suaminya yang sedang di perjalanan. Rizal yang percaya dengan cerita istrinya lalu kembali ke rumah namun tak luput dari serangan Mak Item. Dengan segala upaya pada akhirnya Mak Item berhasil ia kalahkan. Setelah mengalahkan Mak Item, Rizal lalu menyerang Eva, namun terus dicegah oleh istrinya. Rizal berusaha meyakinkan istrinya bahwa Eva adalah hantu Palasik, namun istrinya tak percaya dan terus melindungi Eva. Eva lalu berlari dan bersembunyi di dalam kamarnya. Rizal terus mengejar dan mencarinya dan tiba-tiba Eva menyerangnya dengan sebuah tikaman pensil di dadanya. Eva kemudian berlari keluar rumah membantu ibunya yang bersusah payah menaiki anak tangga.
Saat mereka berhasil keluar rumah, tiba-tiba Rizal datang dan terus menyerang Eva. Ibu Eva terus berusaha menyelamatkan Eva hingga akhirnya Rizal terdorong dan terjatuh. Saat sedang menangisi tubuh suaminya yang terluka dan tak sadarkan diri, Eva tiba-tiba muncul dalam wujud palasiknya. Sontak saja ibunya kaget dan berusaha menyelamatkan diri. Tapi sayang, Eva berhasil menjadikan ibunya sebagai korban pertamanya. Sampai di sini maka selesailah aksi menegangkan dalam film ini. Dan di akhir film, Eva sudah menjadi ratu Palasik dan ibunya sudah menjadi gila. Sementara ayahnya berhasil menjadi bupati namun dalam pengaruh Eva. Dan Eva memerintahkan ayahnya untuk menghancurkan perkampungan tempat ibu kandungnya dibunuh. Dan film pun selesai. Sedikit penjelasan untuk kalian sahabat beta, film ini bagi beta cukup baik pada awalnya, namun di akhir penyelesaian masalah seperti dipaksakan. Beta juga belum mengerti mengapa hantu Palasik mencelakai Rizal dan istrinya, padahal merekalah yang berjasa sudah membesarkan Eva. Nah, bagi sahabat beta yang ingin menceritakan pendapat kalian tentang film ini, silahkan ketik di kolom komentar biar kita bisa sama-sama mengerti dan tidak gagal paham tentang film ini. Oke sahabat beta, demikian video ini beta persembahkan. Semoga terhibur dan sampai jumpa di video beta yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.